pemirsa, kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Faisal Assegaf, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah. Dan sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, Emergency Medical Team atau EMT dari Mercy Indonesia, Dr. Tonggo Meti Francisca, langsung dari Gaza Utara, Palestina. Dr. Meti, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore waktu Gaza. Baik, terima kasih sudah hadir. Minal aidin wal faizin. Terlebih dahulu saya ucapkan Dr. Meti, bagaimana kondisi Lebaran di sana saat ini? Baik Mbak, yang pasti tadi kita sempat cerita ya bahwa kondisi rumah sakit, kondisi Gaza, masyarakat Gaza untuk merayakan Lebaran pada saat ini tidak seperti kita yang ada di Indonesia, bagaimana bisa berkumpul ceria, bagaimana mereka begitu semangat. Tapi kalau di Gaza ini, mereka itu mau berkumpul, yang pasti mereka memikirkan juga transportasinya. Dan mereka juga banyak banget yang mereka pikirkan. Apakah ada makanan, apakah nanti bom bisa kemudian menghantui mereka, lalu bagaimana transportasinya. Dan di sini sih biasanya menggunakan keledai ya. Jadi itu yang menjadi cerita tersendiri nanti buat kami untuk kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka tetap semangat walaupun mereka ada kesulitan di sini, gitu Mbak. Baik, ada berapa banyak relawan Mercy saat ini yang bertugas di Gaza Utara? Relawan Mercy ada sekitar 6, 5 itu medis dan yang satu liaison officer kami non medis. Persisnya lokasi Anda di mana saat ini, Dr. Meti? Kami persisnya ada di Wisma Yose Rizal Jurnalis, di 10 meter, sekitar 10 meter dari Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara. Kondisi Rumah Sakit Indonesia sendiri saat ini seperti apa? Alhamdulillah, kondisinya sudah lebih baik daripada sebelum tahun 2024 ya. Dari 2023, 2024, sekarang sudah mulai sedikit untuk renovasi dan kebetulan juga memang programnya Mercy sekarang ini adalah bangun kembali rumah sakit ya. Tapi karena hari ini agak sedikit banyak bom, sedikit banyak tembakan yang dari quadcopter ya. Jadi kita agak hold sedikit nih, agak hold dulu hari ini untuk program-program yang baru lagi. Gitu Mbak. Baik. Mas Faisal, begitu dekat lokasi Dr. Meti dan kawan-kawan relawan Mercy saat ini dengan Rumah Sakit Indonesia. Apa yang Anda lihat? Bagaimana situasi sebenarnya di sana? Ya, saya kira masa depan Gaza nanti semakin suram karena kita tahu Netanyahu sudah berubah pikiran. Dia baru mau melanjutkan perundingan tahap kedua gencatan senjata dengan syarat, istilahnya dengan syarat para pemimpin Hamas boleh meninggalkan Gaza, Hamas melucuti senjatanya, kemudian juga dia akan melanjutkan program emigrasi warga Gaza atau pengusiran warga Gaza. Jadi dia ingin mengimplementasikan rencana Presiden Trump yang kontroversial itu. Jadi ya saya kira akan makin suram Gaza nanti karena proyek pengosongan Gaza menjadi salah satu kebijakan dari Netanyahu itu sendiri. Baik. Jadi perang berlanjut, pengosongan berlanjut, terus juga ya Hamas juga nggak boleh ada. Baik. Di Gaza. Ada pesan khusus untuk Dr. Meti dan kawan-kawan yang saat ini relawan Mercy yang ada di sana? Ya, saya berharap kawan-kawan Mercy bisa menjaga keselamatan juga kesehatannya, dan juga saya berharap juga Rumah Sakit Indonesia bisa terus berkontribusi bagi warga Gaza karena itu menjadi representasi dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Baik, Dr. Meti, seperti apa saat ini kondisi pengungsi di Gaza? Baik, saya hanya bisa memberi gambaran posisi yang di dekat rumah sakit ya. Jadi kebetulan memang daerah Rumah Sakit Indonesia ini juga termasuk daerah red zone. Dan waktu itu sempat memang dari Beit Hanun dan kemudian Beit Lahia ini semua mengungsi ke arah Rumah Sakit Indonesia. Jadi kemarin itu sekitar setelah dari setelah pemberhentian gencatan senjata tanggal 18 Maret kemarin, itu banyak yang berduyun-duyun untuk tinggal mendirikan tenda di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Ada sekitar lebih dari 30 tenda waktu itu.
Tapi sekarang setelah dijadikannya daerah area ini juga red zone, jadi kita ini nanti jadi gini, untuk pemberitahuan red zone itu nanti akan diberikan peta pada saat tanggal 18 Maret sampai tanggal berapa saya lupa ya, sampai tanggal 20-an ada selebaran yang saya juga lihat selebarannya itu diberikan dari pesawat, jadi kemudian disebar dan itu kita lihat red zone dan itu kemudian ada tanda panah, ada tanda panah bahwa kamu tuh harus ke arah tanda panah itu gitu. Tapi semakin ke sini itu melalui digital, jadi melalui media sosial ada peta dan itu akan terlihat ada zona merah dan di sebelahnya ada terlihat warna kehitaman dan memang Rumah Sakit Indonesia daerahnya itu masuk di dalamnya, yaitu kalau misalnya ada angkanya, kalau mungkin Mbak bisa lihat di media sosial itu ada 1770 dan itu adalah merupakan area Rumah Sakit Indonesia. Tapi sekali lagi Mercy masuk ke sini itu lewat WHO. Jadi kami sangat mengikuti arahan WHO. Jadi apabila misalnya WHO mengatakan bahwa silakan evakuasi, kami akan evakuasi. Tapi memang Mbak, kami juga nanya juga ke teman-teman orang-orang lokal dan alhamdulillah kami menjadi saksi hidup di sini bahwa kejadian sekarang memang sangat berbeda dengan sebelumnya. Kami merasakan juga bagaimana secara random bom-bom itu diledakkan, dilepaskan di daerah ini dan itu tidak beraturan. Jadi sekali lagi memang kemarin-kemarin kalau memang tadi mau ditanyakan masalah selatan, kami tidak bisa berasumsi karena kami posisinya tidak berada di sana. Memang pada saat setelah Lebaran, pada saat satu hari mulai dari Lebaran hari pertama, kedua, itu memang tidak terlalu masif untuk bom dan tembakan. Tapi saya tidak tahu kenapa pada hari ini bom-bom dan tembakan-tembakan dari kuarter mulai lebih banyak lagi dari kemarin. Saya tidak paham kenapa, tapi memang bom-bom yang dilepaskan itu lebih sering ke bangunan-bangunan kosong atau bangunan yang sudah runtuh itu dibom lagi. Saya merasa bahwa ini juga merupakan suatu bentuk cywar ya, karena saya merasakan juga dengan tim di sini merupakan bentuk cywar, lalu kemudian juga internet tidak dimatikan, jadi kita juga orang-orang sini akan melihat begitu banyak kerusakan-kerusakan, kemudian syahid-syahid yang ada, jadi itu juga menimbulkan kengerian yang pasti, itu sudah pasti. Jadi makanya saya juga merasakan bahwa tidak hanya medis yang harus dikirim sebenarnya. Trauma healing juga harus sebenarnya dikirim untuk ke negara ini. Jadi itu yang sebenarnya harus dipikirkan juga oleh bantuan-bantuan kemanusiaan nanti yang Dr. Meti, apabila akan datang ke sini. Dr. Meti, sejak kapan tepatnya Anda menjadi relawan di Gaza Utara? Masuk itu jadi gini, saya dan tim merasakan saat ceasefire, tapi kami juga merasakan saat ceasefire itu di stop. Jadi kami datang itu tanggal 6, masuknya tanggal 6, lalu kemudian tanggal 18 kami sudah sempat merasakan nikmatnya ceasefire, bisa kemana-mana, ke Gaza City, ke Jabalia, pokoknya semua kami bisa merasakan itu. Walaupun ceasefire-nya ya harusnya ceasefire, bantuan kemanusiaan nggak di stop ya, tapi bantuan kemanusiaan tetap di blokade. Tapi kemudian tanggal 18 malam menjelang sahur itu sekitar jam 1:30, kami merasakan sekali itu bagaimana bom pertama yang luar biasa dahsyat itu 1:30 yang lagi semua masyarakat Gaza saya yakin itu lagi enak-enaknya tidur ya. Itu kami merasakan sekali bagaimana bom besar, lalu kemudian mulailah bom-bom selanjutnya yang kami rasakan bahwa itu ada puluhan bom yang kami rasakan, dan kami pada saat berjalan pun ke rumah sakit untuk melihat pasien dan kebetulan karena ini kita tim medis, kami juga teman-teman juga secara langsung untuk menangani korban-korban yang terkena bom itu pun kita merasakan sekali bagaimana rasanya kalang kabutnya teman-teman, dan saya hanya bilang sama teman-teman bahwa ayo kita nggak boleh takut. Kita ini pilihan sekarang, kita ini pilihan. Ya walaupun memang takut itu merupakan
manusiawi ya Mbak pada saat itu. Ya, saya mendengar cerita Dr. Meti aja ikut takut ini di studio. Dr. Meti, singkat saja sebelum kita break. Tadi menurut Anda mengatakan bahwa bom-bom itu semakin masif belakangan ini. Apakah kita bisa kita tarik masif itu setelah gencatan senjata yang pertama selesai, tahap 1 selesai, atau di bulan-bulan Ramadan kemarin? Oh gini, pada saat boleh saya ini lagi ya. Jadi pada saat Ramadan itu memang agak masif, tapi kemudian menjelang Idul Fitri, jadi ada satu hari sebelum Idul Fitri ya, tepatnya tanggal 30, kan 31 itu kan Maret ya? 30 Idul Fitri di, 30 Idul Fitri di Gaza, tanggal 29 itu ada ledakan besar di sekitar 600 atau 700 meter dari Rumah Sakit Indonesia. Itu menyebabkan kurang lebih 2 yang syahid ya. Jadi itu kena, anak kecil semuanya terkena. Hampir bahkan itu cedera yang sangat parah. Anak-anak kecil itu yang saya juga nggak ngerti kenapa ya. Karena pada saat itu sore hari menyambut takbiran, karena anak-anak sedang berseliweran dimanapun, pokoknya kemanapun kita akan melihat anak-anak sedang bermain. Lalu setelah itu hari Idul Fitri, berbeda dengan di selatan yang begitu sangat kencangnya bom. Alhamdulillah di utara, walaupun tetap ada bom dan tembakan, itu tidak terlalu tidak terlalu sebanyak yang pada saat bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Baik. Hari kedua pun kami merasakan tidak terlalu banyak juga, walaupun tetap ada. Tapi entah kenapa hari ini begitu banyak sekali getaran-getaran akibat dari bom tadi. Ini dari sekitar subuh lah, sebelum subuh sampai siang hari ini di Gaza. Baik. Sebenarnya apa pesan dari Israel terhadap serangan ini? Kita lanjutkan dialognya dengan Mas Faisal dan Dr. Meti usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami.